selamat datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama menguduskan sahabat Tuhan yang mulia. Sebelum kita akan bersama memulai ibadah kita akan awali dulu dengan berdoa kurang lebih 10 menit. Mari kita bersama berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus memberi pujian. Sebagai pujian yang pertama, kita buka pujian dari Kidung Rohani nomor 3. Pujian nomor 3, pujilah Allah yang benar. Kiranya semakin hari semakin bertambah pula kerohanian dan keimanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambung kembali pujian yang kedua. Kita buka pujian nomor 156. Pujian nomor 156, Jalan Bersama Tuhan. Dalam segala kehidupan yang kita lalui bersama Tuhan, baik itu susah maupun senang, kiranya kita tetap setia, kita mau senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Kita perjumpaan sampai di sini. Kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan membaca 10 dasar kepercayaan yang sejati. Mari kita bangkit berdiri. Dasar kepercayaan Yesus sejati. 1. Percaya bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ia berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Pada hari ketiga bangkit kembali dan naik ke surga. Dia adalah juru selamat tunggal manusia, Tuhan semesta alam dan Allah yang Maha Esa. 2. Percaya bahwa kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru yang diharapkan oleh Allah adalah sumber tunggal kebenaran dan kehidupan bagi iman. 3. Percaya bahwa gereja sejati didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir untuk memulihkan kembali gereja benar di zaman para rasul. 4. Percaya bahwa baptisan air adalah sakramen untuk penghapusan dosa dan kelahiran kembali dilaksanakan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dengan kepala menunduk dan segenap tubuh diselamkan ke dalam air. Pembaptis adalah orang yang telah menerima baptisan air dan baptisan
kuasa Roh Kudus. 5. Percaya bahwa menerima Roh Kudus adalah jaminan bagian warisan Kerajaan Allah dengan berbahasa roh sebagai bukti nyata penerimaan Roh Kudus. 6. Percaya bahwa sakramen basuh kaki adalah untuk beroleh bagian dalam Tuhan, mengandung pengajaran saling mengasihi, menyucikan diri, merendahkan diri, melayani dan saling mengampuni. Setiap orang yang telah dibaptis harus menerima sakramen basuh kaki ini 1 kali yang dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Saling membasuh kaki dapat pula dilaksanakan apabila perlu. 7. Percaya bahwa sakramen perjamuan kudus adalah untuk memperingati kematian Tuhan, bersama-sama menerima daging dan darah Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal dan kebangkitan kembali pada akhir zaman. Sakramen ini harus sering diadakan, kedekatannya harus dilakukan dengan menggunakan satu ketul roti tidak daging dan air buah anggur. 8. Percaya bahwa hari Sabat hari Sabtu adalah hari kudus yang diberkati Allah, yang dipegang di bawah anugerah untuk memperingati penciptaan dan penyelamatan Allah, dengan menaruh pengharapan akan Sabat kekal dalam hidup yang akan datang. 9. Percaya bahwa manusia diselamatkan adalah karena kasih karunia dan juga oleh iman. Manusia harus menjaga kesucian dan bersama dengan Roh Kudus, mengamalkan pengajaran kita, mengasihi Allah dan sesama manusia. 10. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun dari surga pada akhir zaman untuk menghakimi umat manusia. Orang benar akan memperoleh hidup kekal, orang jahat akan memperoleh hukuman abadi. Jangan duduk kembali. Sebentar kita akan bersama mendengarkan sebagian kesaksian firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya silakan pada Ibu ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari semua yang telah membantu doa saya. Sudah minggu yang lalu saya tidak bisa berjalan, harus dibantu dengan advokat. Pada hari ini Tuhan mendengarkan doa saudara-saudari semua dan saya bisa membantu pelayanan Bunda. Terima kasih, kiranya doa-doa saudara juga nanti mendapatkan berkat dari Tuhan dengan kesehatan dan kehidupan rohani yang berkembang. Ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita kembali menyiapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa dan berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan naikkan pujian nomor 333. Tiap minggu dijaganya. Manusia
yang telah kita lewati, ya kita tentunya melewati sabar, dari sabar, dan hingga hari ini sabar. Apa yang sudah kita terima melalui firman Tuhan, apakah sudah kita simpan dan kita belajar mempraktekkan atau belum? Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, semakin hari kita harus ada proses penambahan. Jangan stuck kerohanian kita seperti itu, ya. Tapi dengan mendengarkan firman Tuhan, minggu ke minggu kita lalui, ya, sabat ketemu sabat. Nah, kiranya sabat itu kita song-song dengan penuh sukacita, itu untuk memperbaharui rohani kita. Ya, jangan menjadi beban, wah sabat lagi, ya. Tapi biarlah sabat kita song-song dengan penuh sukacita, agar berkat yang dari Tuhan sungguh-sungguh mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bantu doa saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan. Bantu doa juga untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita, sehingga saya dan saudara-saudara diberi Roh Kudus dan mengerti apa menjadi firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berlutut, kita berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kemurahan dan kasih-Mu. Pada saat ini Kau menunjukkan kami bersatu hati untuk belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Kau berkati hati segenap pikiran kami Tuhan, agar kami benar-benar berubah menambah Tuhan yang kasih. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Kemarin kita sudah belajar dasar-dasar Alkitab yang pertama, yaitu siapa penulis Alkitab itu dan apa gunanya sih kita harus membaca Alkitab. Dan Alkitab sendiri itu
siapa yang menulis, ya, yang menulis manusia, tapi atas pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri. Nah, juga pada hari ini kita mau belajar kembali ya, dasar-dasar supaya kalau kita sudah mengenal tentang Alkitab, kita tentunya akan lebih mencintai. Ya, mencintai bukan hanya menyayangi, disimpan dengan baik-baik, tapi dengan mengerti isinya, membaca daripada firman-Nya, supaya kita tahu ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, maka langkah kita akan keluar daripada jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Untuk itu Alkitab itu sebagai panduan kehidupan bagi orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi hal apapun, kita tidak usah melihat buku-buku yang lain. Alkitab itulah yang jadi firman Tuhan yang sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kemarin banyak orang yang memahami atau jadi mengira ya bahwa Alkitab itu sebagai cerita fiksi atau mitos atau kefanatikan seorang pemimpin agama saja, tapi bukan itu ya. Meskipun narasinya hampir ke sana, tapi pengertian yang demikian itu adalah keliru sama sekali ya. Kita paham ya tadi di bacaan 10 dasar bagian kedua bahwa kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah sendiri ya. Nah, kenapa sih Alkitab diberikan kepada manusia? Karena Allah ingin memberitahukan. Kalau kita tidak ada Alkitab, kita tidak tahu Allah itu siapa, surga itu di mana, neraka itu seperti apa, manusia asalnya dari mana, ya. Kemudian masa depan kita seperti apa. Nah, kita tidak tahu. Tapi dengan adanya Alkitab, kita dibimbing mengerti. Sehingga dalam pemikiran-pemikiran kita sebagai orang Kristen tidak seperti orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Nah, seperti sekarang ya, kita mau bahas hanya di dalam Perjanjian Lama. Nah, kenapa sih Alkitab dibagi dalam 2 periode? Satu yang disebut Perjanjian Lama dan yang satu adalah Perjanjian Baru. Nah, perjanjian itu adalah suatu kesepakatan antara 2 orang atau lebih ya untuk mengikat suatu perjanjian ya, suatu kesepakatan itu sendiri. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini itu adalah suatu perjanjian Allah kepada manusia, kepada orang yang pertama-tama, kemudian nanti di situ ada suatu perjanjian yang akan mendatangkan satu keselamatan. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama dan Baru itu ada satu makna tersendiri, dan bahkan ada orang Kristen yang menganggap ya, yang mereka tidak tahu tentang Sabat, yang anggap Sabat itu hari Minggu. Kemudian kenapa kita harus pakai hukum Taurat? Jadi mengira bahwa Perjanjian Lama itu hanya berlaku ketika zamannya nabi-nabi bangsa Israel pada zaman dulu, sehingga yang digunakan hari ini mereka menggunakan hanya Perjanjian Baru dan tidak perlu dengan Perjanjian Lama. Itu suatu kekeliruan yang besar, sebab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu merupakan satu hubungan. Perjanjian Lama itu adalah tanda-tanda penggenapan perjanjian, sedangkan Perjanjian Baru penggenapan itu sendiri atas perjanjian di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu hubungan, ya. Bukan berarti wah sekarang kita sudah ada di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sudah datang, sudah menebus, berarti Perjanjian Lama kita tinggalkan, tidak perlu lagi. Nah, bahkan di dalam Perjanjian Lama bukti sebagai ada hubungannya, ada tanda-tanda atau nubuatan-nubuatan yang terjadi di Perjanjian Lama itu terjadi di dalam Perjanjian Baru. Dan apa yang dulu terjadi bagi bangsa Israel sebagai contoh kehidupan kita pada saat ini, itu ya, jadi pengenalan tentang Perjanjian Baru ya, tidak bisa Perjanjian Lama tidak bisa dipisahkan dengan Perjanjian Baru. Itu adalah menyatu ya. Nah, sekarang kita mau melihat
bahwa di dalam perjanjian lama itu adalah satu janji Allah tentang keselamatan, ya, yang dimulainya dari orang pertama, manusia pertama jatuh, kemudian ada satu janji, ya, yang itu nantinya ada suatu tanda nubuatan bahwa nanti perempuan itu bermusuhan dengan kamu itu ada si iblis yang pada waktu itu menyerupai ular, dan nanti turun temurun keturunan perempuan ini akan jadi musuhmu. Nah, ini suatu tanda. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha sendiri mengambil daun-daun Aram, menyematkan untuk pakaiannya, tapi daun tanaman itu seberapa lama? Yang tidak lama karena matahari kering, dan manusia itu harus berusaha untuk mengambil daun-daun kembali. Dia semat lagi, dia pakai lagi kering, dan harus bersusah payah seperti itu. Tapi Allah memberikan satu pakaian yang kuat, yaitu dengan memberikan satu pakaian dari kulit binatang yang harus binatang itu sendiri dikorbankan. Binatang itu dibunuh, kulitnya diambil dan dipakaikan kepada manusia. Ini suatu tanda bahwa dosa-dosa manusia itu harus ada seorang yang mau berkorban, dan dia adalah Yesus sendiri. Bukan hanya di situ, tapi banyak di kitab Yesaya, kitab Mazmur, dan kitab Sakaria dan lain sebagainya. Banyak ya tanda-tanda tentang juru selamat yang akan datang. Nah, jadi kalau kita kelompokkan, janji keselamatan itu bisa ada 3 hal. Yang pertama, janji keselamatan secara langsung, yaitu ketika bangsa Israel dituntun Tuhan, tapi mereka membelot. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tapi justru menyembah kepada Baal, menyembah kepada dewa-dewa yang seharusnya tidak mereka sembah. Tapi ketika bangsa Israel bertobat, Allah menerima mereka, kembali mereka. Nah, ini keselamatan secara langsung pada waktu itu. Kemudian yang kedua, janji keselamatan yang masih tanda-tanda dalam perjanjian lama, yang nanti diwujudkan di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kemudian disebut di dalam periode perjanjian baru. Nah, jadi dari kitab-kitab tertentu itu ada satu tanda-tanda bahwa manusia itu nanti harus ada penyelamat. Untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapa, harus melewati Tuhan Yesus. Nah, itu nanti terwujud. Nah, yang ketiga, yaitu janji keselamatan bagi mereka yang percaya Tuhan Yesus, yaitu keselamatan kekal. Ya, jadi pada perjanjian lama itu janji Tuhan itu bisa berupa langsung. Ya, ketika mereka meninggalkan Tuhan, berperang kalah. Pasti ketika mereka bersungguh kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka selamat. Kemudian keselamatan yang kedua, yaitu ketika janji-janji itu yang melalui Abraham, yang melalui Yakub, kemudian seterusnya, mereka akan memberikan suatu anak dari Allah sendiri yang menjadi korban penebusan di kayu salib. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau kita sudah selamat, kita percaya bukan hanya di bumi ini. Kalau kita taat, kita setia kepada Tuhan, akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita mau melihat bahwa begitu pentingnya Alkitab itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, tidak bisa yang kita itu mengabaikan akan firman Tuhan. Dan justru itu firman Tuhan itu bagaikan roti yang hidup. Kita makan tidak hanya dari roti secara fisik ya, tapi kita roti rohani, yaitu Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Nah, kita akan melihat di dalam pengelompokan perjanjian lama itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab hukum Taurat. Kemudian ada kitab sejarah. Kemudian ada kitab hikmat, dan kemudian kitab para nabi. Kitab para nabi ini juga masih dibagi 2, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, yang disebut hukum Taurat itu ada 5, dan ini yang menulis adalah Musa. Ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran,
kemudian kitab Imamat, kemudian kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Nah, masing-masing kitab ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya. Nah, seperti hukum Torah, ya, itu ada kitab Kejadian. Kejadian ini ketika terjadi Allah menciptakan alam semesta, ya, bagaimana manusia diciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Allah memanggil Abraham, berjanji akan memberkati keturunannya, kemudian nanti sampai pada Allah sudah berfirman kepada Abraham, diberitahukan bahwa nanti bangsamu akan diperbudak di negeri lain, ya, selama sekian ratus tahun. Nah, itu sudah ada, Allah sudah berbicara kepada Abraham. Nah, kemudian kitab Keluaran itu adalah di mana Musa membawa keluar bangsa Israel, ya, memimpin bangsa Israel keluar supaya menuju ke tanah perjanjian. Dan kitab Keluaran di situ juga disebutkan hukum-hukum Tuhan karena sudah keluar dari perbudakan, ya, menuju keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi belum masuk, masih dalam perjalanan. Di situ Allah juga menurunkan hukum-hukumnya, termasuk 10 hukum, ya. Dan bagaimana hukum ini harus ditaati kepada bangsa Israel, ya. Kalau mereka mau selamat, mereka mau ini harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kitab Keluaran dikatakan banyak yang bersungut-sungut, ya, tidak mengucap terima kasih kepada Tuhan. Seringkali kita juga belajar dari bangsa Israel ini, ya. Kadang-kadang kalau saya itu dikit-dikit bersungut-sungut, nanti oh ya baru terima kasih kepada Tuhan, mengalami kekecewaan bersungut-sungut nanti. Dan dalam hati saya, berarti saya dulu juga kalau hidup zaman dulu seperti bangsa Israel, ya, selalu bersungut-sungut, tidak pernah ada rasa terima kasih kepada Tuhan, ya. Sudah hidup sampai hari ini diberkati dengan tidak kekurangan, ya, tapi kita masih ada kata-kata sungut-sungut. Nah, demikian pun bangsa Israel, gambaran kita yang hidup pada saat ini. Nah, kemudian setelah kitab Keluaran, kemudian baru masuk ke kitab Imamat. Kitab ini adalah kitab hukum Allah yang diberikan umatnya kepada melalui Musa, yaitu di Gunung Sinai, yang mengulang dari kitab Keluaran. Kemudian nama kitab ini dari Imamat ini adalah dari suku Lewi. Ya, kalau kita baca yang di kitab-kitab selanjutnya kan ada Imamat orang Lewi. Nah, ini dari suku-suku orang Lewi, di mana Allah memberikan hukum-hukumnya bahwa yang harus melayani Tuhan itu adalah dari suku Lewi, ya, baik itu pengangkut tabut, kemudian mereka yang harus menyanyi, harus memainkan musik, ini adalah dari suku-suku Lewi. Kemudian kitab Bilangan. Kitab ini mengisahkan tentang perjalanan orang Israel di padang gurun Sinai, kurang lebih selama 40 tahun, ya. Kalau kita lihat petanya, itu sebenarnya dari Mesir, ya, ke Kanaan itu kalau lurus nyampe, ya, cuma beberapa hari. Kalau saya baca kan berapa kilometer bisa dalam perjalanan kurang lebih 1 minggu lah. Tapi karena Allah ingin mendidik bangsa Israel ini supaya tidak terlalu mudah, jadi kalau perang mereka belum sanggup perang, ya. Jadi mereka harus dididik dulu dengan iman mereka, bagaimana nanti Allah itu bekerja di tengah-tengah pendidikan orang Israel. Jadi muter, keluar Israel turun, setelah muter naik mengelilingi danau Laut Mati, ya. Kemudian muter lagi, baru naik lagi, baru itu sekian tahun namanya, ya, baru masuk ke Kanaan. Nah, masuk Kanaan juga tidak mudah, ya. Orang-orang yang benar-benar terpilih, orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang selalu tidak taat, tidak setia, itu ditinggalkan. Bahkan banyak yang mati di padang gurun, tidak sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, kemudian di kitab Bilangan ini, ya, ada catatan tentang kemarahan, keluhan,
ketidakpuasan orang Israel dan bagaimana ketidaksetiaan mereka, dan Allah tetap setia. Kalau kita membaca ya, terutama kalau kita rajin ikut doa pagi, kita bisa mengikuti alur cerita. Dan kadang-kadang kita menemukan ya suatu kitab itu yang kalau sedang berperang, bagaimana Allah itu campur tangan di dalam peperangan itu ya. Kalau anak kecil ikut aja bisa, wah seru ya ceritanya. Nah, jadi kalau kita ada rasa Alkitab itu perlu, kita bisa mengikuti alurnya benar-benar ya luar biasa karya Allah, campur tangan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya bagi bangsa Israel, kita pun hari ini juga kalau tidak campur tangan Allah, kita tidak bisa apa-apa ya. Nah kemudian di kitab Ulangan, kitab ini adalah salah satu kitab yang terpenting dari Perjanjian Lama. Yesus itu sering mengutip ya, di kitab Ulangan ini, yaitu seperti ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, Yesus banyak mengutip dia harus naik dibawa roh ke ke Allah yang tinggi, kemudian dibawa ke tempat yang lain, dicobai lagi. Tetapi kata Tuhan, karena di sini ada apa? Ketika Allah memberikan mana. Ya, jadi orang hidup bukan hanya dari roti saja, tapi harus dengan firman Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau kita sekarang ini hidup hanya ya menganggap Alkitab itu ya kalau lagi mau ya. Kadang-kadang baca Alkitab itu seperti alergi ya. Jadi saya mengajar di Tunas Muda. Dulu saya tuh kok melihat bentuk Alkitab yang tebal, sekarang enak ya. Diperingkas di perangkat ini, tinggal tumpel begitu ya, buka apa dilihat bisa kelihatan. Kalau di Alkitab itu kan harus cari, apalagi kalau jarang baca kita nggak tahu urutannya. Saya buka kita bilangan, muter-muter dulu lama gitu ya, apalagi kertasnya tipis. Jadi orang buka itu kayak seperti alergi, males gitu ya. Nah, dulu saya juga jarang baca Alkitab, tapi suatu saat karena ada suatu kejadian ya, dan mendengarkan firman Tuhan dari para pendeta senior, kita tahu pentingnya membaca firman Tuhan. Jadi mulai dari situ mulai coba membaca. Meskipun ketika membaca lama-lama tertidur, ya nggak ngerti apa yang dimaksud, cuma baca aja tertidur. Tahu-tahu Alkitab di mana, kita udah mimpi sampai kemana. Nah, tapi itu proses. Kalau ada niat hati kita yang rindu akan firman Tuhan dengan membaca firman-Nya, terus kita coba, lama-lama kita mengerti maksudnya, dan kita tetap, oh begini caranya, menekuni, oh begini. Terus saya penasaran, kalau ada orang pimpin PA, kok tahu ya, Alkitab itu seperti ini. Saya mulai belajar. Saya catat caranya dia seperti apa supaya mengerti makna dari firman Tuhan itu. Di samping kita berdoa ya, tentunya berdoa dulu. Saya catat, oh jadi untuk memahami ini harus ada pertanyaan ini. Oh begitu. Dan saya coba. Ya akhirnya saya praktekkan di murid-murid saya waktu di Tangerang ya. Oh ternyata ada berhasil. Nah, ada satu penasaran. Akhirnya ya puji Tuhan. Saya bukan pamer ya, tapi mengajak untuk saudara-saudari semua supaya kita mari mencintai firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Di waktu kita susah, itu kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan. Ada satu penghiburan, ada satu pengharapan. Ya. Kalau misalkan orang-orang yang tidak mempercayai akan pengharapan dari Tuhan Yesus, banyak orang yang putus asa, ya akhirnya lari kemana? Bunuh diri, ya atau minum-minuman keras, lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kok kita bagi orang Kristen yang tahu makna firman Tuhan itu sebagai penghibur kita, sebagai jalan keluar bagi kita akan cari firman Tuhan, bukan primbon ya, bukan buku ramalan. Tapi sebagai orang Kristen kita adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kemudian setelah
di dalam Alkitab ada perjanjian lama yang terdiri dari tadi ya, hukum Taurat kita sudah lihat, yaitu saya ulang, Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kitab Taurat. Kemudian yang satu lagi adalah kitab sejarah. Kitab sejarah itu ada 12 kitab, di mana di situ dituliskan tentang keadaan sejarah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan yang termasuk kitab sejarah adalah kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan kitab Ezra, Nehemia, dan Esther. Ya, kalau kitab Yosua ini tentang Yosua membawa setelah Musa meninggal digantikan oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Ya, sebelum masuk ke tanah Kanaan, di situ diuji dulu bagaimana orang-orang Israel ketaatannya kepada Tuhan atau tidak. Nah, ketika berperang dengan tidak taat, mereka mengalami kekalahan. Ketika berperang, mereka taat setia kepada Tuhan, baru mereka menerima kemenangan. Nah, ini dari kitab Yosua, sejarah orang-orang Israel yang mulai masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ini diambil dari nama-nama 12 pemimpin yang sudah Allah pilih, ya, baik hakim perempuan ataupun hakim laki-laki, ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Mereka berbalik tidak setia, mencari berhala-berhala, dewa-dewa yang seharusnya tidak mereka sembah. Nah, di sini kemudian Allah oleh karena kasihnya dia pilih hakim-hakim, ya, untuk apa? Untuk menghakimi bagi mereka yang tidak setia. Yang tidak setia mendapat hukuman, yang setia mereka mendapat upah, mendapat ganjaran. Nah, kemudian ada kitab Rut. Rut ini juga merupakan sejarah seorang perempuan Moab, ya, bukan bangsa Israel, tapi oleh karena kesetiaannya kepada mertuanya, maka dia menjadi seorang perempuan yang bersejarah, yang nanti turun-temurun akhirnya nanti akan menjadi nenek moyangnya Daud, dan dari Daud ada nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus. Itu secara jasmani, ya, yang sebenarnya Tuhan Yesus kan Allah sendiri, tapi menurut urutan manusia seperti ini. Nah, Rut adalah gambaran seorang perempuan, ya, dia mau meninggalkan bangsa dan adat kebudayaannya untuk ikut mertuanya, setia kepada mertuanya, ya, dia ikut Allah yang dipercayai mertuanya sehingga dia mendapatkan berkat. Kemudian kitab 1 dan 2 Samuel. Samuel ini menceritakan ketika dipanggil Tuhan itu masih kanak-kanak, ya, hasil dari nasab daripada ibunya. Ketika suaminya mempunyai istri 2, kemudian istri yang kedua itu menghina karena bisa mengandung, dan istri pertamanya itu nggak bisa dihina. Akhirnya istri yang pertama ini dia tidak lari ke tukang tenung atau tukang apa, dia lari ke bait Allah. Untuk apa? Berdoa. Walaupun ketika dia berdoa disangka orang pemabuk, tapi dia tetap doa. Dia setia kepada Allah, yang akhirnya dia dikabulkan doanya dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Kemudian sesuai dengan nasabnya, setelah lepas susu, Samuel ini dititipkan di bait Allah, ya, di bawah bimbingan Nabi Eli. Nah, kemudian dari situ mulai Samuel ini dipanggil oleh Allah, ya, untuk menjadi pelayannya. Ini sebagai bukti juga ketika Allah memakai seseorang, dia langsung, ya, dia panggil. Si Samuel nggak mimpi, nggak melihat penglihatan, tapi Allah langsung panggil namanya, Samuel, 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 ya, sampai 3-4 kali ketika Samuel dipanggil, baru dia sadar bahwa itu Allah yang berbicara. Nah, akhirnya Samuel ini, ya, menjadi nabi yang luar biasa, di mana dia
menafiskan Saul sebagai raja, yang kemudian juga mengurapi Daud menjadi raja, dan pada akhirnya sampai meninggal Saul pun oleh karena dosa-dosanya, ya, karena yang tadinya dia takut akan Tuhan, oleh karena dosa iri hati akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian di dalam kitab 1-2 Tawani ini adalah satu raja-raja dulu, ya. Kedua kitab ini adalah memaparkan tentang pemerintahan Raja Daud, ya. Raja Daud, kemudian dia sebagai raja yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Mazmur, ya, betapa rendah hatinya Daud, ya, selalu dia berdoa kepada Tuhan. Dalam hal sekecil apapun dalam kehidupannya, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Inilah contoh seorang raja yang takut akan Tuhan. Ya, ketika bertemu Saul yang ingin membunuh, apa yang diingat? Dia tahu firman Tuhan bahwa jangan menyakiti atau melukai seorang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud tahu Saul itu ingin membunuh Daud, tapi Daud tidak mau. Dia takut. Inilah firman Tuhan yang dia pegang, ya. Jangan menyakiti atau mengapa-apakan orang yang diurapi Tuhan. Daud sebagai orang yang takut akan Tuhan, ya, ternyata Tuhan yang membalas. Berapa kali? Sampai 2 kali. Daud tidak mau. Nah, ketika dia diserang oleh musuh-musuhnya, bahkan anaknya sendiri memusuhi Daud, dia berdoa, ya, bukan mendoakan supaya anakku durhaka bagaimana dan sebagainya, tapi dia berdoa, Tuhan lindungilah. Bahkan ketika anaknya mati, dia menangis berduka. Padahal anak yang durhaka melawan orang tuanya, ingin merampas jadi raja. Tapi Daud tidak sedemikian, sebagai seorang yang mengasihi anaknya. Dan kok kita lihat, ya, bagaimana doa-doa, pujian-pujian Daud terhadap Tuhan itu luar biasa, ya. Kemudian di kitab 1 dan 2 raja-raja ini juga diceritakan setelah Daud mati, kemudian digantikan Salomo anaknya. Nah, Israel pada zaman Salomo ini mengalami zaman keemasan. Kita tahu, ya, Salomo itu ketika berdoa, Tuhan memberikan tambahan. Karena kamu doanya minta hikmat, aku tambahkan kekayaan, kemuliaan. Tidak ada orang sebelum dan sesudah engkau seperti Salomo. Nah, ini jadi merupakan zaman keemasan bagi kerajaan Israel. Tidak ada peperangan, cuma ada suatu kedamaian. Nah, tapi karena Salomo tidak tetap setia kepada Tuhan, akhirnya dia menyembah berhala, mengikuti berhala-berhala istrinya, jatuh ke dalam dosa. Tuhan meninggalkan dia, dan akhirnya Tuhan berkata, nanti kerajaanmu akan hancur, akan terpecah. Nah, tapi bukan di zamanmu, karena mengingat apa? Kebaikan daripada Daud. Nanti setelah kamu mati dan anakmu yang menggantikan. Dan ini firman Tuhan kenyataan, ya. Kemudian Salomo mati, digantikan anaknya Rehabiam. Dan ketika Rehabiam, kita sudah pernah mendengar khotbah dari pendeta, ya, bagaimana tentang Rehabiam ini, seorang muda yang tinggi hati, ya. Ketika bertanya kepada orang tua, diberikan nasihat yang bijaksana, dia tidak mau mendengar. Ketika dia minta nasihat kepada anak-anak muda, namanya anak muda yang ambisi, ya, pinginnya dengan apa, ya, suatu kekerasan, tidak ada rendah hati. Akhirnya apa? Menuruti anak-anak muda yang sejamannya. Dan pada akhirnya bangsa Israel berontak. Dan di saat itulah kemudian terpecah menjadi 2. Nah, sejarah tentang hancurnya kemudian diganti, ya. Yang kerajaan utara itu adalah Israel, dan kerajaan selatan itu adalah kerajaan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem, ya. Kemudian mereka itu digantikan raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Karena dari Israel sendiri itu rajanya bukan dari keturunan raja,
Ya, jadi itu dari orang yang berontak lari ke Mesir, mendengar Salomo sudah mati, dia baru balik ke Yerusalem, ke Israel, yang akhirnya mereka memisahkan diri. Yang Yehuda sendiri itu masih keturunan Daud, Salomo, kemudian Rehabiam, yang satu Yerobeam, ya, yang memimpin Israel itu. Nah, ini adalah orang yang kurang taat. Akhirnya dari keturunan Yerobeam ke bawah-bawah tidak ada raja yang benar. Mereka itu adalah berontak terhadap Tuhan. Yang akhirnya bagaimana dengan akibat ini? Ya, Israel akhirnya dibiarkan oleh Tuhan untuk apa? Dibuang ke bangsa Babel. Bangsa Babel menyerang kerajaan Salomo yang tadinya begitu hebat, begitu luar biasa, ya, melimpah dengan kekayaannya, hancur oleh karena dosa-dosa raja-rajanya dan rakyatnya. Kalau rakyat kan mengikuti raja, raja takut Tuhan. Kalau sudah saya baca ya di kisahnya, rajanya takut Tuhan, rakyatnya ikut-ikut. Rajanya tidak setia kepada Tuhan, rakyatnya ikut. Nah, jadi ini sebagai contoh, kalau pemimpin yang baik, rakyatnya akan baik. Pemimpinnya yang kurang baik, dia kurang bersandar kepada Tuhan, tentu rakyatnya akan mengikuti. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, inilah zaman-zaman, ya, ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan kitab-kitab ini. Tadi kita sudah melihat kitab Taurat, zaman Taurat, kemudian dalam kitab sejarah, ya, yaitu ada kitab selanjutnya Esra. Esra itu adalah kemudian Tuhan menggerakkan Raja Persia supaya Esra bisa kembali, ya, ke Yerusalem. Karena mereka apa? Esra ini adalah ahli kitab. Ya, begitu dibacakan tentang Sabat yang mereka sudah lama tidak rayakan, tidak mereka pegang, mereka meninggalkan perjanjian Tuhan, yang akhirnya dihukum menderita, ya, di negeri orang lain. Akhirnya dengan Esra, ya, membawa orang-orang yang masih takut akan Tuhan diajak pulang, dan mereka mulai merayakan Sabat, memberikan persembahan-persembahan, dan mereka kembali takut akan Tuhan. Kemudian Nehemia, ya, Nehemia ini adalah kepulangan bangsa Israel di negeri Persia. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu adalah Zerubabel, kemudian pemulangan kedua adalah Esra, dan yang ketiga ini adalah Nehemia. Yang Nehemia juga agak mudah, ya, pulang bawa orangnya, pulang tidak, tapi dengan ada perseteruan di dalam. Ya, ada yang menghina. Nanti kalau tembok ini Nehemia mau membenahi tembok yang sudah rontoh, ya, dihina, wah nanti anjing lompat pun juga temboknya akan roboh dan sebagainya. Tapi Nehemia tetap, karena dia cinta kepada Tuhan, tidak peduli omongan orang lain, ya, mau menghina, mau meremehkan, mau melemahkan, tapi dia tetap semangat. Kenapa? Dia ingat pada zaman Salomo begitu besar, begitu agung kerajaan Israel itu, ya. Tapi setelah mereka meninggalkan Tuhan, hancur lebur, dan sampai orang-orangnya itu dibawa. Ada yang ke Babel, ada yang ke Asyur, ada yang ke Persia. Nah, akhirnya karena mereka berbalik, mereka bertobat, akhirnya berkelompok, ya. Zamannya Zerubabel dibawa, kemudian Esra, dan kemudian Nehemia. Karena janji Tuhan juga akan memulihkan bangsa Israel. Kemudian Ester, ya, ini yang kitab sejarah, jadi ada 12. Ya, yang terakhir itu adalah Ester. Kita tahu, ya, Ester itu adalah orang Israel, ya, yang kemudian diambil oleh pamannya Mordekai, ya, dibawa ke benteng Susan, yaitu bukan miliknya orang Israel. Kemudian mereka karena takut akan Tuhan, akhirnya Ester terpilih menjadi ratu. Dan begitu dia menjadi ratu juga tidak lupa dengan pamannya, ya, segala duka, suka dukanya diceritakan kepada paman. Kemudian yang dimana bangsa Yahudi itu mendapat ancaman mau dimusnahkan oleh seorang yang tidak hormat, yaitu Haman, ya.
karena gara-garanya Mordekai lewat ke pintu gerbang tidak memberi hormat kepada Haman. Akhirnya Haman marah. Ya, sebagai orang kedua di kerajaan, kenapa ini orang buangan ini tidak menghormat kepada dia? Mordekai punya satu prinsip, hanya Tuhan yang dia sembah. Mau siapapun dia nggak mau sembah. Nah, akhirnya Haman marah, dia lapor kepada raja dan dia mengancam bahwa orang-orang Yahudi di negeri Susan itu harus dimusnahkan. Nah, Mordekai lapor kepada Esther. Esther berpuasa, berdoa, ya, bagaimana supaya Tuhan menolong orang-orang Yahudi itu selamat. Oleh karena kerendahan hati Esther, Mordekai dan bangsa Yahudi di situ, akhirnya mereka selamat. Bukan orang-orang Yahudi yang dibunuh, justru Haman yang kerok, ya, yang jahat, dia sendiri yang kena bantunya. Nah, ini kitab sejarah bangsa Israel. Kemudian kita mengenal adanya kitab hikmat. Kitab hikmat itu jadi di situ ada hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang khusus, ya. Nah, hikmat ini ditulis dengan gaya puisi, ya, bentuknya sastra, ya, yang berbeda-beda. Dan kitab ini adalah membahas tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Kalau kita lihat Ayub, ya, Ayub itu dengan penderitaan orang kaya, tiba-tiba diuji, Tuhan diizinkan iblis mencoba dia dengan kekayaannya habis, anak-anaknya habis, terkena penyakit lagi, ya. Tapi akhirnya dia menang karena tetap berpegang kepada Tuhan. Lalu dia menuliskan, ya, kata-kata pujian kepada Tuhan yang berbentuk sastra, ya, gayanya puisi seperti itu. Kemudian Mazmur ini ada sebagian Musa yang menulis, ada Daud dan juga ada sebagian Salomo, ya. Jadi sebagian besar adalah Daud. Di situ melihat bagaimana Daud ketika berkeluh kesah ada di kitab di situ kalau kita mau baca. Kemudian Amsal ini yang menulis adalah Salomo. Ini juga hikmat, ya. Kalau kita baca didikan-didikan di kitab Amsal itu boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Kalau mengajar anak, ya, kalau nggak pakai tongkat, itu artinya kita jangan lembek terhadap anak. Kita boleh keras, yang penting jangan sampai menyakiti, ya. Keras untuk mendidik supaya dia berjalan yang benar. Kemudian pengkhotbah ini penulisnya adalah Salomo. Di masa tua, ketika dia sudah bertobat, ya, dia menghadapi apa yang sudah dia alami, baru sadar ketika dia tua bahwa segalanya itu adalah sia-sia. Tapi kita di dalam Tuhan, ketika kita masih ada di dalam ranah Tuhan Yesus, tidak ada sia-sia, ya. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan pengobatan bagi kita. Kemudian Kidung Agung. Mungkin anak muda paling senang ini ya membaca Kidung Agung. Kalau kita baca itu kelihatannya jorok, ya, kata-katanya itu, ya, kalau saya bisa bilang itu menjijikkan begitu, ya. Tapi sebenarnya ini apa? Gambaran betapa cintanya Allah kepada manusia, ya. Ini suatu bentuk suatu pernikahan, ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kita semua ini baik laki-laki maupun perempuan ada sebagai mempelai perempuan, dan Tuhan Yesus itu sendiri adalah mempelai laki-laki. Jadi digambarkan begitu jatuh cintanya Tuhan kepada manusia itu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sebagai mempelai wanita itu jual mahal, tarik ulur. Padahal kita sebenarnya butuh akan kasih Tuhan. Nah, di dalam kitab Agung, jadi jangan diartikan, ya, bahwa itu adalah kata-kata yang seronok atau apa, bukan. Itu menunjukkan betapa dalamnya kasih Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau kita boleh baca di kitab ini, kita renungkan, kalau kita selama ini sama Tuhan kurang mendalam cintanya. Kalau kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita,
pasti kita akan mengasihi dengan rindu membaca firman Tuhan. Kemudian kitab para nabi. Kitab para nabi itu ada dua, nabi-nabi besar dan juga nabi-nabi kecil. Kalau nabi-nabi besar itu termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, ada 4 ya. Nah, Yesaya ini kenapa termasuk nabi yang besar? Ketika dia itu bangsa Asyur itu menghancurkan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Dia berbicara tentang penghukuman dari Allah. Itu saya pernah punya teman tanya, ya, ketika saya masih di Cianjur, kenapa sih di dalam Alkitab itu seharusnya kan isinya itu tentang damai, tentang kebaikan. Tapi kok kenapa ada perang, ada bunuh-bunuhan, ya, ada perbudakan, pokoknya yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Jadi Allah menghukum mereka supaya sadar, izinkan bangsa luar yang tidak mengenal Allah menghancurkan, menghukum bangsa Israel. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, jadi Allah mengizinkan untuk menghancurkan mereka. Supaya apa? Tujuannya supaya mereka sadar, supaya kembali. Nah, ketika mereka dihukum dengan penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan terima mereka kembali. Hari ini, kalau kita telah berbuat yang kurang setia kepada Tuhan, baik apapun itu, kita ketika berseru, Tuhan tidak berpaling, tapi Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menolong kita, mengangkat kita. Kita nggak usah putus harapan. Oh ya, aku menderita, aku begini begitu. Pengharapan ada di dalam Tuhan. Kita belajar baca dari firman Tuhan, sejarah peristiwa yang sudah orang-orang Israel alami. Ternyata mereka ketika mengalami penderitaan yang luar biasa itu karena dosa-dosa mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Atau mungkin ada, aku berbuat dosa juga nggak dihukum sama Tuhan. Wah, terenak berbuat dosa terus. Aku begini yang melanggar firman Tuhan, Tuhan juga nggak menghukum, masih diem-diem aja. Lanjutkan. Tunggu suatu saat, waktunya Tuhan, kita akan diingatkan. Kalau diingatkan itu masih ringan, ya, disentil supaya kita sadar. Disentil nggak ingat, nggak sadar, kemudian dijewer, ya, lebih sakit lagi. Masih nggak sadar, masih berbuat yang ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, dipukul pun tidak sadar, ambil sudah, ya, dibabat habis dan tidak itu. Ini adalah langkah Tuhan. Ketika kita disentil, dijewer, jangan sampai dipukul. Kalau sudah dipukul itu sakit sekali, ya, hukuman yang luar biasa. Mari kita kembali kepada Tuhan, ya. Kita setia membaca akan firman-Nya. Ya, kalau kadang kita mendengarkan firman Tuhan itu kan sambil ngantuk, sambil apa ya. Tapi kalau kita baca Alkitab sendiri dengan minta permohonan Roh Kudus membimbing, pasti, ya, kita akan mengerti jalan tujuannya. Terus saya juga bosan baca Alkitab, kenapa sih? Nggak ngerti. Ini apa? Maksudnya apa? Kemana? Ya. Tapi dikasih tahu kalau mau baca Alkitab, saya kan nanya sama pendeta. Pendeta, saya baca di kitab Kisah Para Rasul itu nggak mudeng, ya. Apa sih ceritanya nggak ngerti, gitu. Berdoa, ya. Sebelum baca itu berdoa. Saya berdoa sama, tetap nggak ngerti. Terus saya tanya lagi, masih belum, berdoa terus mohon Roh Kudus, berdoa, saya pelan-pelan baca. Akhirnya saya ngerti, oh, jadi Kisah Rasul itu seperti ini toh, ya. Jalan ceritanya seperti ini, tujuannya, maksudnya seperti ini, baru ngerti. Nah, itulah, ya, kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, kemudian di kitab Nabi besar ini, ya, itu ada Yesaya, ya, yang ketika Raja Asyur memerangi Israel, dan di sini Yesaya melihat betapa menderitanya hukuman yang Allah berikan kepada
orang Israel. Dan di Yesaya juga ada janji-janji tentang datangnya Mesias. Ya, nanti kalau ini kan pertanda ya di kitab Perjanjian Lama, khususnya di kitab Yesaya, bahwa nanti penderitaan ini akan selesai kalau kamu taat kepada Tuhan. Dan nanti akan datang Sang Penebus yang nanti akan tertulis di dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian orang-orang yang dengan janji yang sudah dituliskan oleh Yesaya ini, yang kemudian ada di satu kitab Perjanjian Baru, yang mereka itu mengharap bahwa Yesus itu datang untuk memerdekakan bangsa Israel, karena itu masih dijajah orang Romawi. Jadi dia cerita, apakah kapan mau melepaskan kami, ya, supaya kita merdeka. Dan Tuhan katakan datang bukan untuk menjadi raja orang Israel, tapi untuk raja selamanya. Mereka belum paham, ya. Nah, jadi disinilah gambaran atau tulisan yang sudah ditulis kitab Yesaya kalau kita mau pelajari. Kemudian kitab Yeremia. Yeremia ini dikenal sebagai seorang nabi yang suka menangis, karena pada waktu itu Yeremia juga ikut dibuang, ya, ke satu tempat. Ya. Seumur hidupnya dia menyaksikan bagaimana Yerusalem itu dihancurkan, dibakar, ya, diserang oleh bangsa lain. Kalau kita misalkan punya rumah, ya, kemudian rumah kita itu dihancurkan oleh seseorang, atau mungkin kita pergi yang meninggalkan kesan-kesan yang baik terhadap rumah itu, perasaan kita di tempat rantau itu bagaimana? Tentu sedih. Nah, inilah yang dialami oleh Yeremia. Yeremia menyaksikan Israel itu hancur lebur, ya. Tidak seperti kisah yang sebelumnya bahwa Yerusalem, Israel itu ada negeri yang semua orang bangsa-bangsa lain takut. Tapi kenapa sekarang menjadi hancur lebur? Temboknya runtuh, ya, yang nanti akan diperbaiki oleh Nehemia. Ya. Kemudian orang-orangnya menderita, ya. Mereka rindu pulang ke tanah airnya, tapi nggak bisa karena mereka masih di dalam perbudakan. Nah, di sini dengan peristiwa yang dia lihat ini, Yeremia dari kehidupannya itu sedih, ya. Kita juga bisa merasakan, ya, ketika kita ada jauh di rantau, masih di dalam satu negara masih mending. Kalau di luar negara mau pulang nggak ada duit, ada halangan, bagaimana kerinduan kita terhadap orang tua, terhadap tanah air, ya pasti bisa kita bayangkan. Kan. Kemudian Yeremia ini tetap mengingatkan, balik kembali kepada Tuhan, ya. Bertobat, mari datang, ya, apa yang Tuhan perintahkan kita pegang lagi. Nah, akhirnya Yeremia menuliskan kitab Ratapan. Nah, kitab ini juga tentang apa? Perbudakan bangsa Israel di Babel. Jadi meratap. Ya, akhirnya sekarang kalau itu walaupun saya nggak pernah ke Israel, tapi mendengar cerita kisahnya, itu ada tembok ratapan. Ya, mungkin kisahnya dari Yeremia ini. Jadi orang-orang Yerusalem yang diperbudak di Babel mau pulang nggak bisa. Nah, ketika nanti pulang dibawa pertama oleh Zerubabel, baru mereka itu menatap, ya, menyesali diri. Kenapa sih? Ya, mereka mengikuti dosa-dosa nenek moyang mereka, tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu adalah kitab Ratapan. Ini bisa buat pembelajaran kita. Ya. Ketika kita tidak diam, kita berontak terhadap Tuhan yang mengakibatkan kita dosa, ya, kita bisa berbalik lagi. Yeremia juga ingatkan balik pada Tuhan, ya. Seolah-olah kalau kita baca di kitab Yesaya, Yeremia, ya seperti ini, Tuhan itu seperti mengemis. Ayo pulang, ya, aku ampuni, aku beri kesejahteraan. Tapi siapa orang-orang yang seperti itu? Mereka itu kan yang suka sama aku masih suka begini, ya, seperti anak kalau yang bandel, ya. Ayo balik nanti jatuh, wah masih suka cinta semau gue gitu, ya. Gue balik, ayo supaya nggak dihukum, balik sama aku, jangan setia kepada aku, ya, jangan ikuti nenek moyangmu, ayo kembali. Tapi mereka
tidak mau datang. Nah, di kitab Yehezkiel di sini juga saat orang Yahudi dibuang dari tanah perjanjian untuk pertama kalinya, Yehezkiel ini juga ikut ke Babel, ya, karena ikut kebuang. Allah melalui Yehezkiel, ya, dia sebutnya anak manusia kalau panggil Yehezkiel, supaya apa? Mengingatkan bangsa Israel kalau mau bertobat. Jadi udah melalui berapa nabi, dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, mengingatkan bertobat supaya Allah memulihkan kerajaan, ya, balik bisa ke tanah air, kembali ke tanah perjanjian. Tapi mereka masih keras kepala, ya, yang disebut orang Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Jadi mereka nggak mau mendengarkan, ya. Kemudian kitab Daniel ini termasuk nabi besar, ya. Ini adalah Daniel dengan ketiga kawannya, itu walaupun dibuang ke Babel tetap setia kepada Tuhan, bahkan makannya pun dia dijaga, ya. Salah satunya setia itu ya banyak sekali. Contohnya ketika Daniel diberi santapan bekas raja, Daniel nggak mau. Dia tahu santapan raja itu tidak kudus, ya. Itu yang mengandung larangan-larangan dalam perjanjian lama, ya. Jadi nggak boleh dimakan. Dan Daniel pilih apa? Minum air putih, yang makan dengan sayur saja, nggak perlu daging-dagingan. Ini salah satu bentuk kesetiaan Daniel. Dan diikuti 3 temannya, sehingga ketika Daniel diancam dibuang ke buah singa, diselamatkan Tuhan oleh karena kesetiaannya. 3 temannya suruh nyembah patung, dia tidak mau, tetap berdiri, ya. Dia mau yang menyembah itu, dia menyembah Tuhan. Patung berbentuk apapun, diancam seperti apapun, 3 temannya tidak mau. Akhirnya dimasukkan ke dapur api. Di situ Allah bersama dia selamat. Nah, orang lain bisa melihat aneh, kok kelihatannya ada kayak 4 orang, yang satu berbentuk dewa. Nah, pemikiran mereka kan kenalnya dewa, ya. Dia tidak mengenal bahwa itu Allah sendiri, malaikat Tuhan. Nah, akhirnya melihat hal yang demikian, ketika kawannya bisa selamat, dan orang yang membakarnya malah ikut kebakar. Nah, dari hal-hal demikian ini orang Israel tidak melihat. Tapi puji syukur kepada kita yang hari ini kita ada, Alkitab sudah tercetak, ya, sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, yang bahasa Bali juga ada, bahasa Sunda, bahasa Batak, ya, bahasa Jawa yang tinggi, yang tengah, yang rendah juga ada. Kita bersyukur bisa melihat kejadian-kejadian zaman dulu yang sekarang kita mau belajar supaya jangan seperti mereka. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya kita tidak tahu, ya. Nah, kemudian di kitab Daniel ini yang pada akhirnya ada nubuatan tentang masa yang akan datang, ya. Yang Daniel sebagai nabi yang besar juga termasuk dari 5 nabi yang besar. Akhirnya dia menceritakan kisah nubuatan yang akan datang. Mungkin yang nanti nyambung, dulu kita pernah mendengar, ya, dari itu kita tahu. Nah, kemudian ada juga nabi-nabi kecil, ya. Nabi-nabi kecil ini yang termasuk sesudah Yehezkiel. Ya, ada Hosea, Yoel, Amon, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi. Itu bukan dilihat dari orangnya kecil, tidak, tapi dilihat dari tulisannya. Tulisan kecil mungkin kayak kalau kita lihat Obadya itu cuma berapa lembar, ya. Nahum, Habakuk itu tulisannya, ya. Kalau nabi besar itu tulisan yang dia tulis, firman Tuhan yang disampaikan kepada dia dan dia tulis itu banyak, jadi disebut nabi besar, ya. Nah, saudara-saudari, karena waktu, ya, kita nggak bahas untuk nabi-nabi kecil. Mungkin saudara-saudari bisa baca, ya, kalau yang lainnya sudah diberikan garis besar dasarnya seperti itu. Kita mau penasaran nabi kecil seperti apa yang tertulis di kitab Hosea, ya, Amon dan sebagainya, kita boleh lihat. Nah, jadi sepanjang sejarah perjanjian lama
umat Israel tetap tidak mau menaati perintah Allah. Mereka mencari dewa-dewa asing yang seperti dilakukan bangsa-bangsa lain. Akhirnya yang bisa selamat kembali kepada ke tanah perjanjian itu orang-orang yang taat dan setia. Yang lainnya ya masih ada halangan atau meninggal di sana, tidak bisa kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudari, ini adalah suatu pelajaran buat kita. Ya, kita juga punya tanah perjanjian. Tanah air kita adalah tanah air surgawi. Bagaimana kita bisa nyampe ke sana? Kalau kita tidak membaca, tidak mengerti akan apa yang difirmankan Tuhan, kita tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa yang lalu. Ya, nanti kalau misalkan tahu hukumannya itu apa? Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan, baca Alkitab, ya, tiap pagi itu kan ada peperangan yang dimana kadang-kadang dimenangkan Israel, kadang-kadang dimenangkan musuh. Nah, itu karena apa? Bukan karena Allah melalaikan janjinya, perbuatan dosa. Hari ini, kalau kita mau kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mari kita mencintai firman Tuhan. Dari situ kita dibimbing dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia, bisa kembali ke tanah perjanjian. Bukannya tanah perjanjian itu sebagai impian, kita tidak bisa sampai ke sana cuma mimpi. Oh, perjanjian seperti ini, tanahnya seperti ini, surga seperti ini, tapi tidak sampai di sana. Tapi mari kita sungguh-sungguh, ya, datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya perjanjian yang Allah berikan itu benar-benar kita nikmati. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian nomor 362.
memohon kepada Tuhan, biarlah kita mencintai firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya kita bisa hidup. Firman itu adalah roti hidup. Selain makanan jasmani, kita juga perlu makanan rohani. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, ya, supaya kehidupan kita lebih baik. Ya, kalau kita datang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membantu menolong kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, terhadap usaha kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya,
memutus untuk membacakan pemilihan. Silakan. Membacakan warta jemaat gereja, warta gereja. Untuk Jumat depan tanggal 29 Agustus 2025 jam 9.30 ada ibadah pemimpin Saudari Puput. Untuk sahabat siang jam 11 di tanggal 30 Agustus pemimpin pujian Saudara Agus, dan untuk sahabat sorenya di jam 16.30 di tanggal 30 Agustus memimpin pujian Saudara Jos. Pembicara dilayani Pendeta Nathan Darmawan. Menyambut tamu Saudara Agus dan Saudari Christine. Untuk setiap sahabat sore minggu pertama ada kesaksian, jadi bagi yang mau bersaksi bisa menghubungi pengurus. Sahabat depan, kelompok kerja bakti rumah Tuhan adalah kelompok Saudara Aditya. Kita terus lakukan gerakan baca Alkitab dan ada KPI pujian di bulan November. Itu saja pengumumannya. Dan selamat datang buat rekan-rekan dari luar kota. Semoga kita bisa berkumpul lagi di waktu dan lain kesempatan. Haleluya. Udah beres? Sini aja nih, jauh. Ngapain juga juga sini aja. Ini ada mereka juga. Di sini ngapain cari hotel udah. Berarti disuruh berapa orang? Bukan hotel, pindahin cuma di dalam air kan